Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Tim penyidik Kejari melakukan penggeledahan di kantor Bapenda Kota Palu. Bea Cukai Morowali memusnahkan rokok dan minuman keras ilegal bernilai miliaran rupiah. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan melapor ke Mapolsek Palu Barat. Belasan warga dari 2 kecamatan di Kota Palu mendatangi kantor Polsek Palu Barat. Mereka mengaku korban penipuan oleh seseorang yang mengatasnamakan pihak Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Polisi kini menyelidiki kasus yang telah dilaporkan secara resmi oleh warga. Modus penipuannya, pelaku berinisial FA menyampaikan adanya program Basnas berupa bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM dan biaya pendidikan. Namun syaratnya, warga harus menyiapkan biaya administrasi dan diserahkan kepada FA. Tergiur dengan iming-iming tersebut, warga pun langsung mengurus persyaratan dengan mengeluarkan biaya administrasi hingga 23 juta rupiah. Namun setelah menunggu sekian lama, ternyata bantuan tak kunjung datang. Merasa telah ditipu, puluhan warga pun melaporkan kasus itu ke Mapolsek Palu Barat Rabu malam. Dia datang menawarkan bahwa ada proposal seperti ini, bantuan yang akan turun dari Basnas, berupa dari UMKM, usaha dari UMKM, dari anak sekolah, bermacam-macam. Ada 4 kayaknya program yang kemarin dari Basnas yang dijanjikan, dan satu proposal itu masing-masing beda. Yang UMKM dari 80.000, yang anak sekolah SD, SMP, SMA itu 130.000 per satu anak. Jadi kami sudah rasa dijanjikan terus sampai hari ini belum ada penyelesaian. Makanya kami kedatang ke Polsek Palu Barat untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak Polsek Palu Barat membenarkan adanya laporan masyarakat terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari pelapor untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut. Laporan dari para korban sudah kita terima pada hari Rabu sekitar pukul 10 dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Dan untuk tindak selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan saksi berikutnya. Untuk pelaku, untuk sesuai SOP, kita akan melakukan pemeriksaan saksi dulu. Setelah kita memeriksakan saksi, ada beberapa saksi, baru kita akan melakukan gelar untuk tindak meningkatkan ke tingkat penyidikan. Dari 198 korban tersebut, total biaya administrasi yang diduga telah digelapkan pelaku mencapai Rp23.455.000. Para korban pun mendesak pelaku untuk segera mengembalikan uang tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ribuan peserta dari berbagai instansi di Kota Palu mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil dan P3K. Proses ujian CPNS ini dipantau langsung anggota Komisi 2 DPR RI yang berkunjung ke Kota Palu Kamis pagi. Peninjauan ini untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan ujian dengan standar yang ditetapkan. Peninjauan dipimpin anggota Komisi 2 Longki Janggola, didampingi sejumlah staf anggota komisi, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara dan panitia penyelenggara ujian. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan lokasi ujian, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan, serta memastikan proses ujian berjalan dengan lancar, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Kota Palu dipilih sebagai salah satu lokasi ujian lantaran tingginya antusiasme calon CPNS. Politisi Partai Gerindra tersebut ingin memastikan ujian CPNS yang dilaksanakan di Kota Palu sudah memenuhi standar tinggi dan peserta dapat mengikuti ujian dengan nyaman dan aman. Selama tinjauan, Komisi 2 DPR RI memeriksa beberapa lokasi ujian yang tersebar di beberapa titik di Palu, termasuk lokasi kantor Badan Kepegawaian Negara yang berlokasi di Jalan Bantilan, Palu Barat.
Komisi 2 DPR RI mengecek kesiapan ruang ujian, kelengkapan perangkat teknologi informasi, serta protokol kesehatan yang diterapkan, mengingat pentingnya menjaga kesehatan peserta selama pelaksanaan ujian. Komisi 2 itu diminta oleh BKN untuk ikut sama-sama monitoring dan mengevaluasi perjalanan tes ini. Dan saya datang untuk melihat langsung, sekaligus memberikan sedikit motivasi, ya, baik untuk penyelenggaranya maupun kepada para peserta. Ya, dan menurut pengamatan saya hari ini, alhamdulillah lancar saja, dan mudah-mudahan sampai selesai proses tes ini tetap lancar, ya, sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kemudian saya mengingatkan masyarakat, jangan ada percaya dengan tawaran-tawaran yang tidak jelas, ya, karena itu sangat berbahaya. Karena percayalah, apapun tawaran-tawaran itu bohong, itu tidak mungkin bisa membantunya, karena tes dengan sistem tes CAT ini, ya, CAT ini, itu peserta sendiri akan lihat hasilnya, dia bisa lulus apa tidak. Salah satu hal yang disoroti adalah teknologi yang mendukung ujian berbasis komputer atau CAT, yang diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan dan mempercepat proses penilaian. Selain itu, anggota Komisi 2 juga mengingatkan agar pihak panitia penyelenggara memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat kelancaran ujian, termasuk masalah konektivitas internet. Selain tes calon pegawai negeri sipil, Komisi 2 DPR RI juga meninjau lokasi pelaksanaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dilaksanakan di kantor BKN Palu, Universitas Muhammadiyah Palu, dan Universitas Tadulako. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menggerebek rumah S salah seorang bandar narkoba yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam penggerebekan itu, petugas tidak menemukan tersangka. Hanya sejumlah barang bukti peralatan sabu-sabu berhasil disita. Kebakaran hebat melanda Pasar Sentral Luwu, Kabupaten Banggai Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun ratusan lots dan bangunan ludes terbakar. Itu fakta. Ada beberapa kasus juga kita tangani. Puluhan massa yang berasal dari berbagai organisasi berunjuk rasa di halaman kantor Komda HAM Sulawesi Tengah Selasa siang. Mereka menuntut penyelesaian pelanggaran HAM dan persoalan sengketa hak masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Aksi puluhan massa ini merupakan rangkaian memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Tim Reserse dan Kriminal Polres Donggala berhasil menangkap tersangka kasus pembunuhan terhadap wanita Parubaya yang jasadnya ditemukan di jurang. Tersangka yang diketahui berinisial HS berusia 52 tahun ditangkap di rumah keluarganya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Tojo Una-Una menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial MS, warga Desa Betawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 paket. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.